Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada video kali ini kita masih tetap ngawangkong ya, ngobrol santai gitu loh. Dan juga lagi-lagi ini hanya sekedar curahan pribadi saya sebagai argumentasi pribadi, opini pribadi, bukan untuk mengajarkan, bukan untuk mengarahkan, dan juga bukan untuk diyakini gitu loh. Cuman ya saya hanya memposisikan, mencurahkan apa yang saya pahami kayak gitu. Nah, menindaklanjuti video yang sebelumnya, takut ada sebuah kesalahpahaman. Nah, kita lanjutkan di video kali ini. Cerdas dalam beragama, saya kira ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ya, jadi maksudnya begini. Setiap kita memahami suatu ajaran, ya, ada di suatu waktu, di suatu kondisi kita itu harus ngikut terhadap ulama kayak gitu. Nah, ngikut terhadap ulama ataupun taklid ya, itu adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum syar'i atau berkaitan dengan fikih itu sendiri kayak gitu. Adapun hal lain itu saya kira kita bisa menggunakan jalur alternatif, adalah kita sebagai muhtad kayak gitu. Kalau yang berkaitan di luar fikih, nah, itu kita bisa melakukan upaya untuk mengambil, kalau secara istilah kan muhtad itu dengan prinsip kehati-hatian. Nah, yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian itu adalah artinya kita tidak langsung mengiyakan persoalannya, tidak langsung mengiyakan persoalannya, simpan dulu di perpustakaan akal sampai kita betul-betul benar-benar menemukan suatu jawaban yang pasti, yang kemudian bisa kita yakini kayak gitu. Karena kalau menurut saya pribadi, beragama itu dengan cara kedalaman ilmu, berpikir menggunakan akal, dan juga langsung diyakini oleh hati. Nah, menurut Mula Sadra dalam Al-Hikmah Al-Muta'aliyahnya mengatakan begini. Nah, seseorang yang bisa menyingkronkan antara akal dengan hati di sini kolbu ya, artinya yang bisa menyingkronkan antara ilmu dengan iman, itu dia disebut sebagai intelektual. Kayak gitu loh, disebut sebagai intelektual. Nah, artinya menurut Mula Sadra bahwa seorang muslim itu harus bisa menyingkronkan antara akal dengan kolbunya. Kayak gitu. Nah, ini yang menurut saya sebagai poin cerdas dalam beragama kayak gitu. Nah, kemudian artinya begini, kalau misalkan kita menggunakan akal tanpa hati, itu seperti kita bisa melihat tapi nggak bisa berjalan kayak gitu. Nah, ketika kita menggunakan hati tanpa menggunakan akal, itu kita seperti bisa jalan tapi nggak bisa lihat. Nah, kira-kira begitulah. Maka kalau ingin bisa jalan dan bisa melihat, agar kalau misalkan bisa melihat tapi nggak bisa jalan, susah juga, ya kan? Nah, terus kalau misalkan bisa jalan nggak bisa melihat, kemungkinan ya kita tersesat, nggak tahu arah, bakal nabrak ini, bakal kesandung dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud oleh Mula Sadra dalam Al-Hikmah Muta'aliyahnya, secara sederhananya begitu. Nah, artinya dalam menanggapi suatu perbedaan kayak gitu loh, baik di internal yang 5 mazhab ini, karena begini, kan di dunia itu hari ini dikatakan mazhab pemikiran atau mazhab ajaran itu terdiri, yang terkenalnya itu ada dua. Yang pertama Sunni, yang kedua Syiah, ya kan? Pada dasarnya yang lainnya juga banyak, seperti Neo Mu'tazilah, ya, yang diklaim sebagai Mu'tazilah yang lebih ekstrim gitu loh, atau manifestasi Khawarij pada zaman para Khulafaur Rasyidin gitu kan. Nah, cerdas beragama tuh begitu. Jadi ketika kita mendapatkan suatu pemahaman, suatu fatwa gitu loh, kita kumpulkan dulu, kemudian kita cari kayak gitu. Ketika sudah mentok, tidak menemukan suatu persoalan, suatu jawaban, kita sudah nanya kepada guru kita, kepada kiai kita. Kalau misalkan kiai kita mengatakan, ya ini begini, kayak gitu loh. Nah, berhubung kiai kita, guru kita, ustadz kita, ulama kita itu menganut dari salah satu 5 mazhab ini, kayak gitu. Nah, boleh nggak kita menanyakan ke ulama yang bermazhab lain? Itu boleh sebagai perbandingan. Nah, dari perbandingan ini kita akan
melihat gitu loh. Kita akan mengetahui mana yang lebih mendekati kelogisan, mana yang lebih logis, kayak gitu. Apalagi berkaitan dengan yang ada suatu ajaran yang eh, dominan lebih atau dominan menentang atau berbeda dengan 5 mazhab ini. Nah, jangankan berbeda, bahkan lebih terlihat menentang gitu loh, berlawanan kayak gitu. Nah, maka ini menjadi sebuah keharusan kita sebagai manusia dan juga sebagai umat Islam, karena di Al-Quran juga beberapa kali mengulang kata berpikir. Setiap peristiwa, setiap apa yang Tuhan kalamkan di dalam Al-Quran itu selalu afala takilun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak mengetahui, dan lain sebagainya, kayak gitu loh. Nah, persoalan yang 5 mazhab ini kan dalam sejarah kita barangkali mengetahui, teman-teman mengetahui bahwa dari 5 mazhab imam ini memiliki guru. Nah, kenapa tidak kita ikuti gurunya gitu loh? Nah, ini banyak banyak perspektifnya. Ada yang perspektif berdasarkan hadis bahwa memang harus mengikuti 4 mazhab kayak gitu. Nah, cuman menurut kelogisan dalam sejarah, karena 4 ataupun 5 mazhab ini, imam ini itu dia lebih lebih apa namanya, lebih memiliki pengaruh kayak gitu loh. Jadi contohnya begini, si A dengan si B. Si B ini lebih paham daripada si A, atau dikatakan gurunya lah. Nah, tetapi karena si B ini lebih memilih aktivitas yang lingkupnya kecil untuk menciptakan murid-murid atau penerusnya yang lebih unggul. Nah, kemudian muncullah si A. Nah, si A ini lebih banyak apa namanya, menukil atau sebagai mufasil, atau misalkan sebagai apa namanya, pengarang kitab, dan kemudian dia lebih banyak apa namanya, aktivitas di luar wilayahnya gitu loh, di luar kampung halamannya, dan sehingga pemikirannya itu apa namanya, menjangkau luas. Nah, itu bisa jadi karena faktor itu kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah kita mengikuti mazhab selain 5 ini? Itu tergantung kayak gitu loh. Nah, kenapa tergantung? Selama ajaran yang kita ikuti itu tidak bertentangan apa yang ada di dalam satu Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat kias. Ya, atau yang paling fundamental itu adalah Al-Quran. Ya, kemudian fundamental kedua itu adalah hadis. Kayak gitu. Kalau ijma dan kias kan dalam secara istilah itu dilakukan hanya dalam keadaan darurat. Kayak gitu. Nah, dalam hal ini, cerdas dalam beragama, ketika teman-teman ataupun saya secara pribadi mengambil suatu langkah untuk menentukan ajaran mana, pemikiran mana, mazhab mana yang akan saya ikuti, itu dengan cara perbandingan. Kayak gitu. Nah, dalam rangka membanding, bukan artinya gini, membandingkan bukan arti untuk melihat siapa yang benar, siapa yang salah, bukan. Tetapi lebih kepada mana yang bisa lebih diterima gitu, yang lebih logis. Nah, kita nanti akan berbicara soal kebenaran. Balik lagi ya, soal kebenaran, seperti pada video sebelumnya. Jadi saya memiliki sebuah argumen, sebuah pemikiran. Jadi pada dasarnya semua mazhab, semua aliran agama Islam khususnya itu bisa masuk dalam kategori benar. Kayak gitu. Nah, cuman dalam benarnya ini kan kemarin kita bahas benar itu ada benar primer, ada kebenaran sekunder. Kayak gitu. Nah, dalam kebenaran ini mereka memiliki kualitasnya, kualitas kebenaran tertentu gitu loh. Nah, dalam rangka mencari kebenaran yang universal itu sangat susah, memang sangat susah. Nah, meskipun sangat susah, kita harus tetap melakukan pencarian. Nah, dalam melakukan pencarian, agar kita tidak terlena, agar kita tidak kebablasan, kayak gitu, kita memberikan sebuah patokan bahwa dalam beribadah, kita mengikuti aturan atau hukum syar'i yang mana. Kayak gitu. Jadi begini teman-teman, ketika kita ingin mencari kebenaran tentang keberadaan Tuhan, tentang riwayat-riwayat para sahabat, sejarah-sejarah yang ada, dan lain sebagainya banyak, yang di luar fikih, gitu loh. Kita masih tetap terus mencari, mengumpulkan berbagai macam referensi, literatur, dan lain sebagainya. Nah, selagi kita mencari sebuah kebenaran itu, yang kita cari adalah kebenaran universal, nah, supaya tidak bablas atau tidak sia-sia
Ya, kita dalam pencarian itu tetap melakukan ibadah dengan mengambil hukum dari salah satu imam tersebut. Karena akan menjadi, menurut saya akan menjadi suatu kesia-siaan ketika dalam perjalanan kita, dalam proses kita mencari kebenaran, kita tidak melakukan ibadah. Itu kan salah. Kayak gitu ya. Nah, kemudian berkaitan tentang beberapa faham yang sempat menggoncang masyarakat Indonesia. Kayak gitu loh. Nah, paham-paham ini yang salah satunya yang mengatakan sholawat tidak dianjurkan, bahkan bisa jadi disebutkan bid'ah kayak gitu loh, dan lain sebagainya lah ya, seperti halnya ya ziarah dan lain sebagainya kayak gitu. Saya kira itu sebenarnya sudah agak jelas ya, sudah sedikit jelas di video sebelumnya. Cuman saya ulas di video kali ini. Ini menurut saya aja. Jadi sholawat itu kan sudah jelas. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sebagai perintah Tuhan kepada makhluknya. Nah, namun dalam bersolawatnya itu bebas gitu loh. Solawat itu kan semacam kita memuliakan, semacam kita memberikan sanjungan, memberikan penghormatan dan lain sebagainya. Itu bebas kayak gitu loh. Jadi saya kira yang dimaksud paham daripada yang mengatakan solawat ini nggak ada dalilnya, ziarah nggak ada dalilnya karena Nabi tidak mengajarkan dan lain sebagainya, itu mereka nggak paham, tidak menelisik arti daripada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya gitu. Menurut saya ketika mereka mengakui bahwa Nabi ini adalah manusia yang mulia, ahsani takwim, bahwa Nabi ini adalah manusia yang ismah atau maksum, kayak gitu, yang dijaga kesuciannya, yang tidak akan melakukan dosa besar. Kan kalau dalam pandangan beberapa ulama Sunni, maksum itu dianggap sebagai Rasul, Nabi tidak akan melakukan dosa-dosa besar. Kayak gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya dalam upaya shollu alaihi wasallimu taslima, dalam upaya sholawat. Kayak gitu. Nah, sholawat yang tidak, kalau saya boleh katakan, sholawat yang tidak disadari. Kayak gitu loh. Sholawat yang tanpa metode khusus. Sholawat yang tanpa suatu aturan khusus. Kayak gitu loh. Ketika kita mengakui bahwa Nabi ini alasan Tuhan menciptakan alam semesta, bahwa Nabi ini adalah kekasih Allah, itu sudah salah satu sholawat dengan bentuk yang paling kecil, atau dengan ukuran yang paling kecil, dengan ukuran yang paling sederhana. Atau kalau boleh kita katakan level awal gitu loh. Itu sebenarnya sudah merupakan salah satu sholawat. Kayak gitu. Kan ada sebuah pendapat bahwa ketika setiap persoalan tidak bisa dilakukan secara ijma dan kias, maka akan dikembalikan lagi kepada Al-Quran gitu. Nah, ini yang dimaksud. Kayak gitu. Jadi kita harus cerdas. Karena apa? Setiap paham yang ingin mencoba memecah belah umat Islam, mereka akan lebih pintar, mereka akan lebih cerdas. Kayak gitu loh. Ya kan seperti kaum-kaum Khawarij. Mereka kan mereka fasih dan mereka sangat hafal Al-Quran. Namun kan gerakannya ini sangat ekstrim. Dan ketika mereka masuk ke tubuh Sunni dan ke tubuh Syiah misalkan untuk lebih memecah belah, ya mereka tidak akan kelihatan. Akan kelihatan apabila kitanya pun punya landasan kerangka berpikir yang kuat. Kayak gitu. Nah, makanya dalam hal ini saya pribadi itu menganggap bahwa ilmu tafsir, ya kan, itu sangat penting. Kayak gitu. Karena ilmu tafsir ini sangat banyak menggunakan akal kita. Selain memadukan peristiwa sejarah. Karena kan tafsir itu salah satunya menggunakan metode tafsir melalui peristiwa sejarah. Kayak gitu. Nah, memang sangat kompleks hari ini, sangat susah hari ini untuk beragama lah begitu. Nah, makanya kita harus cerdas. Nah, jadi
Kalau misalkan menurut saya ya, kalau menurut saya nih, lagi-lagi pokoknya ini semua serba menurut saya. Bukan untuk mengajarkan kepada teman-teman, bukan untuk apa, bukan untuk menggurui, bukan untuk diyakini dan lain sebagainya. Ini hanya sekedar sharing aja. Bermanfaat alhamdulillah, kalau enggak tinggalin aja gitu. Misalkan saya ini sebagai penganut ya, taklid terhadap Imam Syafi'i misalnya. Berteman dengan beberapa mazhab lain misalnya. Bagi saya sih oke-oke aja. Kayak gitu loh. Jadi semua fine. Nah, ketika ada fahaman gitu loh, yang seperti saya bilang tadi mengenai sholawat, padahal sudah jelas dalam Al-Qur'annya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim mutaslima. Artinya mereka belum memahami apa yang dimaksud dalam ayat tersebut, dalam dalil tersebut gitu loh. Nah, artinya ketika mazhab Ja'fari, ketika mazhab Maliki, ketika mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu loh, memiliki pendapat atau penjelasan mengenai sholawat. Nah, menurut saya itu yang lebih yang kita pilih ketimbang paham yang nggak boleh bahkan melarang sholawat gitu loh. Nah, misalkan menyalahkan sholawat, apa itu sholawat badar, apa itu sholawat naria, apa itu sholawat fatih, apa itu sholawat gaud ataupun sholawat yang lainnya, kayak gitu. Dianya sendiri tidak bersolawat. Nah, ini yang menjadi bahaya gitu loh. Tetapi kalau dengan statement, ya misalkan mereka berstatement sholawat itu yang adalah landasan awalnya ketika kita mengakui, meyakini dalam syahadat kita bahwa Nabi Muhammad merupakan kekasih Allah, bahwa Nabi Muhammad merupakan apa namanya, alasan Tuhan, alasan Allah menciptakan alam semesta, bahwa Nabi Muhammad kelak yang akan menjadi apa namanya, menjadi manusia ataupun nabi yang kita harapkan syafaatnya. Tidak ada manusia yang bisa memberikan syafaat selain Nabi Muhammad. Nah, itu adalah awal kita bersolawat, landasan kita bersolawat. Itu juga merupakan solawat. Nah, kalau statementnya seperti itu lebih enak. Kayak gitu. Kalau misalkan dia tiba-tiba ada pahaman ini tiba-tiba nggak boleh solawat karena nggak ada dalilnya bla bla bla. Ah ini. Nah maksud saya itu, cerdas dalam beragama tuh begitu. Meskipun kita mengikuti salah satu 4 mazhab ini, dan yang dimaksud oleh saya kemarin di video kemarin itu adalah kalau kita mengikuti 4 mazhab atau 5 mazhab ini ya kita fokus. Ketika ada perbedaan di dalamnya, nah, misalkan kita ingin menemukan suatu kebenaran yang bisa diterima oleh 5 mazhab ini, ya itu bagus gitu. Kayak gitu. Karena meskipun muhtad gitu loh, dalam satu persoalan kita harus taklid. Nah, makanya dalam video sebelumnya saya bilang dalam persoalan fikih itu adalah final kita harus taklid. Kayak gitu ya. Nah, kemudian juga sebagai penegasan bahwa mau bagaimanapun sholatnya kayak gitu loh. Yang penting di dalamnya itu diawali oleh takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, kemudian ada gerakan rukunya, ada gerakan sujudnya, duduk di antara 2 sujud misalkan. Itu sah, menurut saya itu sah-sah saja. Kayak gitu. Karena kan memang secara ini kalau sholat itu kan ibadah. Ibadah itu kan cara kita berterima kasih pada Tuhan dengan panduan-panduan yang di dalamnya memiliki kandungan adab, kandungan akhlak. Kayak gitu loh. Karena agama Islam semuanya berbicara kebanyakan tentang akhlak. Setiap ilmu itu harus dibarengi dengan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya kan? Bahkan dalam beberapa sarah kitab ya kan mengatakan bahwa berakhlaklah seperti akhlaknya Tuhan. Kayak gitu. Nah, meskipun nanti kita saya akan coba sharing apa yang saya pahami mengenai hal itu. Yang berkaitan lah ya, yang berkaitan dengan hal itu. Nah, ketika kita mengikuti 5 mazhab ini, nah, kalau menurut saya nggak berani mengatakan bahwa selain yang mengikuti 5 mazhab itu bukan umat Nabi. Saya nggak berani mengatakan begitu. Kayak gitu. Karena saya memiliki keyakinan bahwa Nabi tidak akan pernah mengatakan hal yang demikian. Kayak gitu. Kan muncul sebuah pertanyaan yang sangat mengganggu benak kita gitu loh. Apalagi benak saya pribadi sangat mengganggu sekali.
Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa kelak umatku akan terbagi menjadi 73 golongan. Jadi ada yang bilang 72 golongan dan hanya satu golongan yang selamat. Ya kan? Kita kan nggak tahu golongan mana kayak gitu. Karena dalam periwayatan hadis, dalam penafsiran fikih atau dalam perumusan hukum fikih, hukum syar'i, itu kan berbagai macam perspektif, ya, berbagai macam perspektif, kayak gitu. Artinya kan kita belum menemukan ajaran yang memang ini adalah ajaran murni Nabi, kayak gitu loh. Nah, dalam menyikapi hal ini, kita tetap mencari, tetap mencari yang dikatakan satu golongan yang selamat ini, gitu loh, dengan daya akal dan kolbu kita, gitu. Nah, tapi dalam prosesnya kita tetap memilih salah satu di antara 5 mazhab ini, kayak gitu. Karena kalau kelak ketika kita dikatakan misalkan ya dalam di akhirat kelak dinyatakan bahwa kamu kenapa sholatnya begini, kamu kenapa puasanya begini, kamu kenapa wudhunya begini, kayak gitu loh. Kamu kenapa sholawatnya begini dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fikih, itu kita yang akan bertanggung jawab itu adalah bukan kita. Tetapi yang akan bertanggung jawab persoalan itu adalah para imam kita. Imam Ja'far, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Maka beliau-beliau inilah yang akan nanti menjawab. Karena kita mengikuti mereka ini, beliau-beliau ini gitu loh. Nah, adapun dengan persoalan lain, ketika kita tetap mencari, ya kita tetap mencari gitu. Meskipun pada akhir hayat kita tidak bisa menemukannya. Kayak gitu loh. Oke? Nah, jadi itu semua tergantung teman-teman. Apabila ingin hendak terus mencari kebenaran daripada keseluruhan atau ajaran Nabi, itu monggo. Tapi dengan saran, kalau menurut saya tetap ikuti daripada 5 mazhab ini, atau mungkin 4 mazhab ini, kayak gitu loh. Karena saya secara pribadi pun masih dalam rangka upaya pencarian, kayak gitu. Dalam keseharian fikih saya menggunakan sebagian daripada Imam Syafi'i. Maksudnya sebagian itu karena saya tidak bisa mengatakan bahwa saya bermadzhab Syafi'i secara full, nggak bisa, kayak gitu loh. Karena saya masih jauh dikatakan bermadzhab Syafi'i dengan baik dan benar atau dengan utuh secara kafah gitu loh. Makanya saya katakan sebagian, kayak gitu. Dari sholat saya, puasa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fikih dan ibadah, saya masih tetap menggunakan ajaran daripada Imam Syafi'i. Tapi di hal lain saya masih tetap mencari kebenaran-kebenaran tentang lainnya, kayak gitu. Barangkali juga berkenaan dengan akidah, gitu. Pemikiran saya tentang akidah yang dulu pada saat saya pesantren itu sangat berbeda. Ketika saya masuk dunia mahasiswa, cara mencari kebenaran tentang keberadaan Tuhannya itu berbeda, kayak gitu loh. Nah, saya dalam perjalanan itu mencoba mengkomparasikan apa yang saya dapat dalam pesantren pun dalam pengajian-pengajian rutin di beberapa musola dan juga masjid. Nah, saya komparasikan dengan beberapa pemikiran atau metode di dunia mahasiswa, ya kan? Karena dunia mahasiswa itu kan penuh dengan metode ilmiah, kayak gitu. Itu mengkomparasikan, kayak gitu, ya. Nah, beberapa pengalaman saya di dalam pengajian-pengajian rutin juga kan memang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maaf nih, terkhususnya masyarakat yang seperti kampung halaman saya, itu memang masyarakatnya itu membutuhkan pembahasan dengan bahasa yang sederhana dan juga terperinci gitu loh, gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah apa namanya, sebuah pembelajaran, menjadi sebuah apa namanya, cara kita dalam memahami sesuatu dengan masyarakat sekitar gitu. Itu ya. Jadi itu saja mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, video-video saya itu bukan untuk teman-teman percaya apalagi diyakini karena ini hanya sekedar ungkapan pribadi. Kenapa saya membuat video? Nah, ini yang agak sedikit lucunya. Kenapa saya buat video? Itu dalam rangka kenang-kenangan, gitu ya. Jadi saya mengabadikan pemikiran saya, kelak saya ketika sudah tua, ya kan. Ternyata video saya masih tersimpan di beberapa media sosial, kayak gitu loh, di database apa namanya digital,
kayak gitu. Itu menjadi sebuah kenang-kenangan dan menjadi bekal untuk nanti anak-anak saya. Saya juga masih tetap mencoba bikin catatan-catatan kayak gitu. Saya merintis catatan apa yang saya pahami kayak gitu untuk supaya nanti kelak sudah tua, oh iya saya dulu begini, oh iya saya dulu pernah berpikir seperti ini dan lain sebagainya. Jadi itu aja ya. Kalau misalkan ada teman-teman yang tidak sepakat atau misalkan ada kesalahan dari statement saya, mohon untuk dibenarkan, mohon untuk diarahkan kayak gitu. Karena saya juga masih dalam tahap belajar atau tambahkan apa yang kurang dari saya kayak gitu. Maka jangan sungkan untuk berkomentar. Oke? Terima kasih atas waktu dan segalanya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang bermanfaat, alhamdulillah, ambil. Kalau nggak ada dari keseluruhan, udah buang aja semuanya. Ya? Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Dan yang penting, ngopi.